Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Chandra. Jadi di kali ini saya akan membuat sebuah video tentang UTS mata kuliah karakter keislaman dengan materi pembahasan yaitu macam-macam najis, macam-macam hadas, tentang taharah yang pertama, terus yang kedua tentang ibadah, dan yang ketiga tentang puasa. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu najis muapapa. Najis muapapa adalah dikategorikan najis ringan, dan cara mensucikannya pun terbilang sangat mudah, yaitu hanya dengan memercikan air kepada bagian yang terkena najis. Contoh dari najis muapapa yaitu air kencing anak laki-laki yang belum minum ASI dan belum makan. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh merupakan dikategorikan sebagai kategori najis sedang. Najis ini berasal dari kubul dubur manusia maupun hewan, kecuali ikan, bangkai belalang, bangkai, dan air mani. Cara membersihkannya pun terbilang sangat mudah, yaitu dengan cara memasukkan air bersih ke dalam bagian yang terkena najis. Najis ini terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang terlihat oleh kasat mata, baik rupanya maupun baunya, seperti kotoran, darah, dan air kencing. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak terlihat oleh kasat mata atau sudah kering. Contohnya seperti air kencing yang terdapat dalam pakaian yang sudah mengering dan tidak terlihat bekas-bekasnya. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh merupakan dikategorikan sebagai najis yang berat, dan cara mensucikannya pun tidak mudah, yaitu dengan cara dicuci 7 kali dan diantaranya menggunakan tanah yang dicampur air. Contoh najis mughaladoh adalah bekas di pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam air. Macam-macam air dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan adalah air yang berasal dari langit atau hujan. Jenis air ini tidak berubah dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua yaitu air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah sinar matahari dengan menggunakan wadah logam selain emas, perak, dan kuningan. Air jenis ini makruh hukumnya digunakan untuk berwudu. Yang ketiga yaitu air suci namun tidak mensucikan. Jenis air ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu air mustakmal dan air mustaghoyar. Mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas. Sedangkan air mustaghyar yaitu air yang mengalami perubahan dan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci lainnya, sehingga hilang kemutlakannya. Akibatnya air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis di mana volume airnya kurang dari 2 kulak ataupun pas-pasan 2 kulak, sehingga air ini berubah rasa, bau, dan warnanya, dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan tayamum dan berwudu. Tayamum di sini apabila seseorang berhalangan dalam menggunakan air. Contoh dari hadas kecil adalah
apabila sudah melakukan buang air kecil dan buang air besar dan keluar angin dari dubur seseorang. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya dengan cara mandi. Mandi untuk mensucikan dari hadas dinamakan mandi besar atau mandi wajib. Dilakukan dengan cara meratakan seluruh air ke seluruh bagian tubuh. Contoh dari hadas besar adalah nipas, haid, dan keluar mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cassandra. Video kali ini saya akan mempraktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar. Nawaitul doa li rabbil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Niat saya wudhu menghilangkan hadas alit fardu karena Allah Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat wudhu. Yang pertama harus Islam, yang kedua niat untuk berwudhu, dan yang ketiga air yang digunakan harus suci dan mensucikan. Yang keempat menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi datangnya air kepada kulit. Dan yang kelima, jika seseorang sudah buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum. Yang selanjutnya yaitu rukun wudhu. Yang pertama itu mencuci wajah, dan yang kedua mencuci tangan, yang ketiga mengusap bagian kepala yang di situ terdapat tumbuhnya rambut, dan yang keempat mencuci kaki. Sedangkan untuk berkumur, menghisap air ke hidung dan membasuh telinga itu hukumnya sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bikbirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa minal ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Inni birahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu ma alayt, wa la ya'izzu man hadait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil qadri wa min masyita min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Allahu Akbar. Tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah rahmanir rahim. Allahumma anil milhama wal hajat. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat sholat. Yang pertama, syarat sah sholat. Syarat sholat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci seluruh anggota badan. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, masuk waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Sedangkan syarat wajibnya sholat ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, mumajij atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Oke, yang selanjutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, rukun dan tumaninah. Yang keenam, i'tidal setelah rukun dan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 yaitu membaca salam pertama. Dan yang ke-13 tertib. Jadi rukun sholat ada 13. Yang selanjutnya itu sunah-sunah dalam sholat, yaitu atau sejajar dengan kuping dalam keadaan takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dan ruku, ketika berdiri setelah rakaat kedua dan rakaat ketiga. Lalu meletakkan tangan di atas tangan kiri, atas dada atau di bawah dada, dan membaca doa iftitah. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun sholat atau sholat yang telah disebutkan. Yang keempat, banyak melakukan gerakan. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Dan yang keenam, tidak berurutan dalam pelaksanaan sholat. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa itu harus Islam. Yang kedua, balik atau berakal. Dan yang ketiga, mampu. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima, mukim. Mukim di sini menetap di suatu tempat. Rukun puasa yaitu ada 3. Yang pertama, niat di malam hari.
setiap hari untuk puasa Ramadan. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti minum, makan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa. Sunah-sunah di puasa Ramadan. Yang pertama yaitu makan sahur. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Yang keempat, memberi makan orang yang berpuasa. Yang kelima, memperbanyak baca Al-Quran. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, menjaga tubuh kata dan anggota tubuh. Dan yang kedelapan, menghilangkan nafsu dan syahwat. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kedua, melakukan hubungan badan pada waktu puasa. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Yang keempat, keluar mandi dengan disengaja. Yang kelima, haid dan nifas. Yang keenam, gila. Dan yang ketujuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'aliyata ya dal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdi daimanil hamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matilillahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Illahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Nawaitu dzikri taqarruban ilallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum baqah. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin alaina nahya insyaallah ta'ala minal aminin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammad bima huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala qala sahabati rasulillahi jama'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an amikum bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adattana ala rasulika ila yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengertian zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seluruh umat Islam di dunia dan termasuk rukun Islam yang keempat. Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, berkah, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah merujuk kepada harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengertian infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang pokok, baik berupa zakat yang hukumnya wajib dan non-zakat yang hukumnya sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kifarat, nazar, dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah diantaranya adalah memberi kepada fakir miskin, sesama muslim, korban bencana alam, dan pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya batasan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak karena sedekah tidak hanya memberi, melainkan lebih mencakup segala amal dan perbuatan